ini tinggal kita klik saja langsung berubah ya. Ini contohnya nomor 1, sini berubah, 2 ya, sini berubah ya. Kemudian kita ganti 3 ya, sini berubah ya, nomor 3 cici sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel ini ya. Materi yang ingin saya share ke teman-teman semua yaitu kita akan belajar 11 rumus yang biasanya sering digunakan untuk tes kerja ya. Tes kerja atau tes sebagai seorang administrasi. Ya, jadi pertama ya, kita akan belajar bagaimana caranya kita membuat kolom ya. Untuk membuat kolom ya cukup mudah saja, teman-teman cukup blok saja dari sini ya. Ya, pertama kita tuliskan dulu ya untuk kolomnya. Yang pertama ya, kita akan menggabungkan dua baris dengan menggunakan merge cell ya. Blok dulu ini ya, kedua barisnya, kemudian ini juga 8 blok, ini kemudian blok ya, kemudian ini kita blok sini. Oke, ini juga kita blok, kemudian hasil juga kita blok. Oke, selanjutnya kita akan meratakan ini ya, hasilnya cukup di blok saja, terus di double klik. Kemudian untuk membuat kolom ya teman-teman, cukup blok saja, kemudian masuk ke alignment gini, kemudian pilih border, setelah itu pilih ya, ini pilih jenis outline-nya atau garisnya, kemudian teman-teman pilih oke. Kemudian kalau kita ingin membuat garisnya menjadi double ya, sama aja. Kemudian ini cara kedua, tadi ke sini kita klik kanan saja juga boleh, bisa ya. Kemudian format cell, kemudian pilih yang garisnya double, setelah itu kita oke. Oke, ini untuk membuat kolom cukup mudah seperti ini caranya. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari rumus lower ya. Rumus lower yaitu merubah huruf besar menjadi kecil ya. Kita langsung praktek saja biar teman-teman cepat paham. Lower ya, saya ketik lower, kemudian kita arahkan ke kolom baris yang ada tulisannya, kemudian kita tutup kurung, kemudian oke ya, merubah huruf besar menjadi kecil ya. Jadi ini huruf besarnya menjadi huruf kecil semua ya. Selanjutnya itu proper ya. Proper yaitu merubah awal kata menjadi huruf besar ya. Saya contohkan saja, kita proper ya, kemudian di tab, kemudian kita masuk ke baris yang ada tulis teksnya dan kita enter ya. Ya, ini huruf awalnya besar semua ya. Kemudian untuk upper ya, upper adalah merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua ya. Langsung saja upper tulis ya, kemudian tab, kemudian kita masuk ke baris yang ini, kemudian kita enter. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita masuk materi penomoran ya. Materi penomoran cukup mudah sekali, teman-teman bisa ketik angka 1, kemudian teman-teman drag saja ya dari atas ke bawah sini ya. Oke. Kemudian selanjutnya klik segitiga ini, kemudian pilih fill series. Oke, ini juga bisa ya. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, teman-teman juga bisa klik 1, kemudian angka 2, ini kemudian di blok, kemudian ini di drag ke bawah. Oke, ini juga sama. Atau ada cara lagi, cara yang ketiga yaitu kita teman-teman semua ketik sama dengan, kemudian ke atas ya, kemudian plus ya, 1 ya. Ini juga bisa seperti ini. Oke ya, ada 3 cara yang saya share ke teman-teman semua. Kemudian kita masuk rumus counta ya. Counta digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data numerik ya. Langsung saja sama dengan counta ya. Counta kemudian di tab, kemudian kita drag dari atas. Oke ya, jadi ini 8 ya, berarti
jumlah sel yang berisi numerik ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sesuai ya. Kemudian nanti kita untuk menghitung yang bahasa Inggris juga kita sama ya. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ya. Begitu ya untuk counter. Kemudian untuk rumus sum digunakan untuk menjumlah nilai dari sejumlah bilangan ya. Caranya teman-teman ketik sama dengan, kemudian sum, kemudian di drag dari atas ke sini. Oke, kemudian tutup kurung, enter ya. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, teman-teman ini dihapus dulu. Teman-teman ke sini ke sigma, kemudian sum, sigma sum, kemudian di enter ya, sama aja ya. Kemudian untuk yang sebelahnya biar mempercepat pekerjaan kita drag saja seperti ini ya. Jadi ini ke atas. Oke ya. Kemudian average ya, average adalah digunakan untuk menghitung rata-rata dari sejumlah bilangan ya. Rata-rata dari sejumlah bilangan ya, ketik saja average ya. Ya, rata-rata dari sejumlah bilangan ya. Ini nilai rata-ratanya berapa, kemudian di drag saja. Ya, ini contoh mengetahui nilai rata-rata dari sini ya. Untuk semua mata ujian kita blok saja, kemudian kita enter ya. Nilai rata-ratanya itu 81,67 seperti ini. Oke, kita drag saja ya. Selanjutnya kita akan masuk rumus countif ya. Rumus countif digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data numerik dengan kriteria ya. Kita langsung saja kita kasih sama dengan, kemudian countif kita drag dari sini ya. Oke, kemudian titik koma. Setelah itu kita ingin mencari jumlah yang laki-laki ya, atau yang kriterianya L ya. Kemudian L ya, kita pakai huruf besar saja, tanda petik, kemudian enter. Kita ulangi sekali lagi untuk yang perempuan, sama dengan countif ya. Kemudian kita drag dari sini dan titik koma, kita kriterianya mencari yang P ya, atau perempuan, dan enter ya. Ini jumlah laki-lakinya berarti 1 2 3 4 5 dan 6 ya, perempuannya 1 2 3 4 5 ya. Oke, yang selanjutnya kita akan menggunakan rumus if ya, digunakan untuk menjalankan suatu aksi dengan membandingkan suatu kondisi. Jika pernyataan benar maka akan ditampilkan aksi benar, bila pernyataan salah maka aksi akan salah. Oke, langsung saja kita masuk sama dengan ya. Jika nilai rata-rata lebih besar atau lebih besar dan sama dengan dari 80 ya, maka lulus ya. Kemudian selain itu berarti kalau nilainya di bawah 80 tidak lulus ya. Jangan lupa kasih tanda petik, tidak lulus. Oke ya, ini ya bacanya. If itu jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 80 ya, berarti dari angka 80 sampai 100 maka lulus. Di bawah itu, di bawah 80 maka tidak lulus. Setelah itu kita enter. Oke ya, saya ulangi ya. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 80 maka lulus ya, kurung. Selain itu tanda petik tidak lulus ya, tutup kurung. Oke, itu ya. Ya, selanjutnya kita drag saja ke bawah. Oke, ini 80 berarti lulus ya. Ini di bawah 80 berarti tidak lulus. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ya, untuk menemukan nilai yang dicari dari tabel referensi ya. Jadi kita
hasilnya di sini, kita akan mencari dari tabel sini. Oke, kita langsung saja VLOOKUP, kemudian kita ke sini ya, kolom C ya, ini nanti untuk mencari sebagai kriterianya, dan titik koma, dan kita drag dari sini ya, dari nomor sampai sini. Kemudian kita masukkan kolom ya, yang kita cari apa, yang kita cari yaitu nama, berarti kolom 1 2 ya, nama 2, kemudian tutup kurung, enter ya. Ini nomornya 2 ya, berarti urutan kedua, namanya Budi. Oke, coba urutan ke 1, namanya Ani. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita mencari yang jenis kelamin ya, jenis kelamin kita ini aja, kita drag saja ya. Jadi kalau di drag seperti ini ya, ini akan NA. Kenapa ya? Karena rumusnya belum kita kunci ya. Jadi kita lihatnya ini, kalau ini kan ngebloknya dari sini ke sini ya, ini ke sini ya. Coba kalau bawah berarti dia di bawah, dragnya ke sini. Kenapa? Karena rumusnya belum kita kunci ya. Jadi rumusnya kita kunci dulu ya. Oke, kita blok yang ini, kemudian tekan F4 ya, tekan F4 biar rumusnya mengunci, tekan F4. Oke, nah ini kita drag. Oke, kita fokus ini dulu ya, ngebloknya kemana ya, ini ke sini, ini bloknya ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini ya. Oke, kemudian untuk mencari jenis kelamin, karena jenis kelamin ada di kolomnya, kolom 3 ya, jadi maka kita ganti angka 3, 1 2 3. Oke, 3, kemudian berarti ini untuk nilai matematika yaitu 4, kemudian dan seterusnya ya, 5 6 7 ya. Oke, kalau teman-teman ingin menambahkan hasilnya di sini juga bisa ya. Contohnya di sini tambahkan hasil ya, hasil gitu ya, tinggal ini aja. Berarti di sini 8. Oke, ditambahkan saja ya. Berarti Ani dinyatakan lulus ya. Oke ya, kemudian kita cari yang lain, contohnya Indri ya, nomor 9, contoh Indri ya. Indri juga tidak lulus. Oke, begitu ya teman-teman ya, saya kira cukup mudah. Kemudian untuk kita selanjutnya akan mengetahui fungsi sort untuk melakukan pengaturan ya, pengurutan data dari yang kecil hingga besar ya. Kemudian fungsi filter yaitu untuk menyaring data ya. Kita langsung saja fungsi sort ya. Kita akan mengurutkan berdasarkan yang lulus ya, yang lulus kita taruh di atas semua ya, ini ya. Jadi caranya teman-teman di blok saja, kemudian ke menu sort and filter, kemudian custom sort ya. Selanjutnya teman-teman ke ini ya, tik sini yang lulus ini ya. Setelah itu kita yang tidak lulus. Oke, yang lulus ini ke atas semua ya. Kemudian kalau sebalik, kalau kita kolom yang lain lah, contoh ya, yang laki-laki ditaruh di atas semua ya, yang laki-laki ditaruh di atas semua, masuk lagi custom sort, berarti pilihnya ke ini jenis kelamin ya, yang L laki-laki ya, L-nya di atas semua. Jadi fungsi sort seperti itu. Kemudian untuk fungsi filter yaitu untuk menyaring ya, teman-teman bisa di blok sini, kemudian sort and filter, pilih filter ya. Kita akan mencari yang memfilter yang lulus saja ya. Ini anggap saja ini datanya banyak ya, yang lulus berapa ini ya, kita uncheck list ya, yang tidak kita pilih, kemudian di oke, kemudian ya seperti ini.
Selanjutnya kita akan membuat grafik ya. Untuk membuat grafik, teman-teman di blok saja dari paling atas sampai bawah, kemudian insert, setelah itu pilih grafiknya. Grafiknya bebas ya, teman-teman silahkan memilih grafik sesuai dengan selera ya, seperti ini ya. Ini bacanya yang warna biru berarti matematika, merah bahasa Indonesia, dan seterusnya ya. Ini untuk nilai per individunya di sini ya. Ini skalanya di sini. Oke ya, kita memberikan teks ya, atau ini juga bisa ya. Kita ke layout, kemudian axis title ya, ini yang horizontal kita berikan. Oke, kita contoh kasih nama peserta ya. Kemudian yang lain kita kasih nama ya, kemudian kita kasih contoh sini skala gitulah ya. Kemudian kita kasih yang di atas. Oke, kita geser sini nggak apa-apa ya, geser saja. Grafik nilai UN contoh gitu ya. UN gitu. Oke, jadi begitu ya teman-teman semua ya, cukup mudah ya. Begitu saya kira sudah selesai untuk 11 rumus ya, materi 11 rumus yang biasa digunakan untuk tes kerja. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.